Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Tentunya Anda semua menanti jadwal idola Anda, yaitu Astabrata Ki Akbar Salam, yang beberapa hari yang lalu selalu ditanyakan. Saya mencari ke sana kemari belum ketemu ya, karena memang ya kalau tidak dapat informasi yang memberikan informasi, saya kan juga tidak bisa ya. Sampai 3 hari ini saya tidak upload video, baik di channel yang satunya maupun channel ini. Kemudian teman-teman, ternyata bahwa jadwal bulan Februari ini kan memang bukan bulan-bulannya Mayang ya. Akhirnya ternyata banyak pentas-pentas yang kacau jadwalnya ya. Mungkin tidak Mazda Akbar Salam saja, mungkin juga campur sari besar yang sudah dipoking, kemudian dalang-dalang lain ya. Teman-teman, video saya ini selain menjelaskan tentang jadwalnya Mas Akbar kapan pentasnya, akan saya sampaikan tentang fenomena 3 dalang muda yang lagi hit ya. Baik Akbar Salam, kemudian Yusuf Ansor dan Ki Gading Pawukir, semua punya romantika masing-masing dalam meniti karirnya. Teman-teman, yang pertama tentunya saya setelah mencari informasi kenapa biasanya kan Astabrata sudah merilis jadwal ya, tiap bulan itu masih ada, kok ini alot banget. Ternyata kejadian seperti ini. Di antara sekian jadwal itu adalah jadwal syukuran pilkada. Karena pelantikan pilkada diundur oleh Mendagri, yaitu Bapak Tito Karnavian sebagai Mendagri, yaitu jadwal untuk untuk pelantikan kepala daerah yang telah menang diundur karena mungkin masih banyak permasalahan ya. Ada yang fix sudah tidak ada masalah, masih ada yang sengketa. Apa menanti sengketa itu selesai atau bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas akhirnya jadwal Mayang khususnya Mazda Akbar Salam saja, mungkin juga dalam daerah yang lain diundur, tidak pasti kapan. Menanti pentas, pelantikan daripada kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, seperti itu. Hingga yang bisa saya sampaikan bahwa yang fix pentas Mazda yaitu tanggal 22 Februari di Driorejo, Gresik ya. Sedangkan yang lain mungkin bisa sebelum itu atau sesudah itu, kalau memang bahwa pelantikan kepala daerah itu segera dilaksanakan. Yang jelas yang bisa kita nanti yaitu tanggal 22 Februari di Driorejo, Gresik, Jawa Timur. Sedangkan informasi yang belum resmi saya dengar yang terkait dengan pilkada itu ada 3 atau 4 seperti itu ya. Kemudian untuk di Driorejo sendiri itu belum jelas ya, lakonnya apa, pelawaknya siapa, bintang tamunya siapa, masih jauh, mungkin belum disampaikan. Saya belum dapat informasi. Yang jelas yang perlu ditunggu masih beberapa hari lagi nih, agak lama juga ya, tanggal 22 ya. Sabar menanti. Kalau memang belum ya lihat Mayangnya Mazda yang lalu kan masih bisa ya, sama dengan dulu kalau punya kaset di setel ulang gitu loh ya. Kemudian teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi bahwa saya ingin membicarakan tentang 3 dalang muda ya, Mas Akbar Salam, kemudian Yusuf Ansor dan Ki Gading Pawukir. Walaupun sebenarnya sudah beda generasi, karena Yusuf Ansor dan Gading ini masih SMA, Mas Akbar sudah lulus sarjana, tetapi masih tergolong dalang muda semua ya, Kalau Gading Pawukir ini perjalanannya memang terah dalang. Jadi Gading Pawukir itu terah dalang,
dari Ki Senonugro sendiri, kemudian kakeknya juga seorang dalang, Ki Suparman kalau tidak salah, kemudian Bunda Agnes itu juga seorang seniman, penari ya penari yang juga kalau tidak salah jebolan isi sekarang jadi dosen apa saya belum tahu. Sehingga perjalanannya Ki Gading Pawukir tentunya tidak sama dengan Mas Akbar Salam. Jadi dikala Ki Senonugro meninggal dunia, ternyata kalau namanya bakat Ki Gading Pawukir mungkin yang dulu belum begitu antusias untuk wayang, akhirnya dikukup oleh kru warga Laras bahwa Ki Senonugro harus hidup terus dengan adanya diteruskan oleh Gading Pawukir ya. Di sana banyak ahli gending, banyak sutradara yang biasa membantu Ki Senonugro. Kemudian akhir-akhir ini Ki Gading Pawukir menjelang dalangnya semakin laris, ada romantika jatuh cinta dengan si Lintang Kairo, sinden kondang cantik dari Kediri, dan ini menyita perhatian para netizen. Kalau saya melihat di kolom-kolom komentar semakin banyak penggemarnya ya. Mudah-mudahan romantika dari percintaan Ki Gading Pawukir dan Lintang Kairo ini akan menaikkan tren daripada Ki Gading Pawukir sendiri, juga Lintang Kairo menjadi semakin terkenal, menjadi semakin moncer. Tentunya masyarakat semakin banyak pilihan untuk mencari hiburan, khususnya hiburan Buddha tradisional wayang kulit. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa Ki Gading Pawukir tentunya karena terlahir di Yogyakarta, mayangnya ya mayang gagrag mayangnya juga mayang gagrag Yogyakarta. Kalau Mas Akbar Salam mayangnya gagrag Surakarta ya. Mayangnya gagrag Surakarta, kadang-kadang diselingi beberapa Jawa Timuran karena memang terlahir dari Jawa Timur. Kemudian yang tidak kalah menariknya yaitu Ki Yusuf Ansor. Ini juga dari daerah Jogja sana. Ini masih SLTA ya. Beliau berkata bahwa tidak ingin meniru dalang siapa-siapa. Dia ingin dalang dengan versi gayanya sendiri. Tetapi kalau memang kebetulan ada yang mengatakan hampir sama dengan Ki Senonugro, mungkin dulu juga ngefans Ki Senonugro, akhirnya tidak terasa dalangannya ada mirip-mirip. Kemudian tidak beda dengan Mas Akbar Salam, Ki Yusuf Ansor waktu kecil ya suka wayang sejak kecil, kemudian suka main wayang dari kertas, beli wayang-wayang dari kardus dari kertas itu didalangkan, kemudian semakin lama kesenangannya tidak bisa dibendung. Tentunya orang tua juga akhirnya ya mendukung ya. Ternyata kalau Yusuf Ansor ini menurut pengakuan yang saya baca, ayah bundanya juga bukan dalang, bukan seniman, kakeknya juga bukan. Ternyata ketahuan bahwa buyutnya adalah seorang seniman, yaitu seorang pengerawit yang terkenal ya. Mungkin genetika daripada buyutnya itu yang akhirnya turun ke Yusuf Ansor ya, turun ke Yusuf Ansor, karena memang ada beberapa pendapat itu bahwa seniman besar itu tentunya ada garis nasab ya, ada garis keturunan gitu loh. Jadi benar dan tidaknya saya juga tidak tahu, tapi biasanya seperti itu. Ayahnya dalang, nurun putranya, ayahnya seniman, putranya juga bisa menjadi seniman, karena itu memang garis keturunan ya. Kemudian sekarang yang terakhir, bagaimana dengan idol Anda Ki Akbar Salam ya? Seperti apa? Ya, mari kita simak. Ki Akbar Salam terlahir 25 tahun yang lalu di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Kota Nganjuk, Jawa Timur adalah kota yang ya kota budaya juga, tetapi untuk kurun waktu tertentu itu ya termasuk kosong dalam yang terkenal ya. Kemudian juga terlahir dari seorang ibu, Fitri Kusuma, yang merupakan sarjana dari UNER jurusan perpustakaan,
dan ayahanda Bapak Barok itu juga lulusan UNER jurusan ilmu politik. Kemudian Mas Akbar ini dikala kecil ternyata sudah seneng nari, seneng wayang. Akhirnya jadilah sekarang menjadi dalang dengan romantika perjalanan yang pernah saya rilis, yaitu sampai bundanya mencari guru karena kuatnya keinginan dari putranya untuk menjadi seorang dalang. Akhirnya sekarang menjadi dalang. Sedang garis nasabnya sampai sekarang tidak ketahuan. Maka ada yang mengatakan Masda itu meletek soko kayu watu. Pernyataan dari Mas Kokok Wijanarko, meletek kayu watu artinya ini apa ya, bahasa apa ya, sanepan apa sindiran apa paribasan ya, paribasan. Jadi tidak jelas terah dalangnya itu dari mana gitu loh maksudnya. Jadi ajaib gitu loh ya, dalang yang tidak terlahir dari garis keturunan seorang seniman. Bundanya juga menurut saya orang biasa ya, tidak begitu suka nyanyi-nyanyi ya. Ayahanda juga termasuk dari keluarga religi, keluarga santri ya. Kemudian ternyata perjuangannya sejak kecil, prosesnya menjadi dalang juga lebih seru ya, lebih seru karena mengikuti kursus diantar ibunda, kemudian mengikuti lomba di tingkat kabupaten, Jawa Timur sampai nasional, dapat peringkat terbaik baik waktu dalang kecil maupun dalang remaja ya. Ini yang menggembleng, membuat memotivasi dalang muda ini akhirnya menjadi eksis sampai sekarang. Bahkan dikatakan oleh bundanya bahwa seorang gurunya almarhum Pak Suyitno itu untuk mengantar si Mas Akbar ini sampai sering diajak mucui dalang. Mucuiku bila ada wayang di sana diajak untuk memulai setengah jam atau seperti apa. Itu salah satu usaha dari guru, teman-teman. Karena itu untuk melatih mental dan untuk jam terbang ya. Jadi kalau mau jadi seniman profesional kan perlu jam terbang. Sedangkan nuansanya Mas Gading, Mas Ansor beda dengan Mas Akbar. Kalau Mas Gading itu kan lingkungannya sudah lingkungan seni itu loh. Gamelan sudah siap, tempat latihan sudah siap, sinden sudah siap, kemudian serba ada gitu loh ya, serba ada, serba mungkin akan dibuat seperti apa saja bisa. Kemudian kalau Yusuf Ansor apalagi letaknya di juga lingkungan budaya, apalagi buyutnya dulu juga seorang seniman, tentunya masih banyak kolega yang ingin membantu. Sedangkan perjalanannya Akbar Salam ini tentunya dari desa Ganung Kidul yang di tepi sawah itu, yang kalau saya amati bukan lingkungan budaya gitu loh. Bukan lingkungan budaya, seakan-akan dulu kalau tahu-tahu di situ ada sanggar wayang itu yo mengherankan karena memang dulu-dulunya bukan itulah, teman-teman. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apapun bisa terjadi seperti Mas Akbar ini. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada 3 dalang muda yang ternyata romantikanya berbeda-beda, tetapi punya satu tujuan, yaitu untuk ngururi budaya tradisional, budaya Jawa, budaya Nusantara. Tentang siapa yang Anda suka tentunya ya tergantung Anda. Jadi orang punya selera, tetapi kalau tiga-tiganya disuka malah menjadi lebih bagus ya. Tapi tentunya orang itu pasti di antara yang disuka mesti ada yang paling disuka. Siapa yang paling disuka itu saya serahkan pada Anda semua. Yang jelas itu anak-anak muda yang nguriri budaya bangsa, dan budaya bangsa tidak akan hilang di telan alam, tetapi akan ngeromonggo terus sampai kapanpun. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.